Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan 3 tips cara menentukan harga rajutan. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, mengenai cara memberi harga rajutan kita itu benar-benar banyak banget ya teman-teman yang bertanya tentang ini. Jadi di sini saya akan memberikan 3 tips gimana sih cara menentukan harga rajutan kita. Karena sebenarnya harga rajutan itu bisa berbeda-beda banget ya teman-teman. Karena ini kan merupakan produk handmade dan sebenarnya handmade itu kalau misalnya ditakar secara nilai gitu ya itu agak susah gitu ya. Karena masing-masing orang itu mempunyai nilai karya seni gitu ya, karena handmade itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi memang tidak bisa dinilai secara pabrikan gitu ya, atau misalnya mass product seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan memberikan 3 tips yang mungkin ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan harga jual rajutan teman-teman. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus menghitung dulu nih, ongkos produksi teman-teman itu totalnya ada berapa. Jadi ongkos produksi teman-teman ini adalah dari benang gitu ya. Jadi teman-teman itu menghabiskan berapa gulung benang dan per benangnya itu harganya berapa. Kemudian kalau misalnya teman-teman bikin tas gitu ya, hitung juga untuk aksesorisnya. Jadi misalnya seperti handle tasnya, atau buckle-nya, atau magnetnya, resleting, kemudian kain untuk furing jika ada furing. Semuanya itu harus dihitung nih teman-teman. Nah, jika teman-teman membuat produk amigurumi, itu juga sama nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menghitung aksesorisnya. Jadi kalau misalnya di amigurumi itu atau boneka rajut, teman-teman bisa menghitung misalnya teman-teman butuh safety eyes, kemudian untuk dakronnya, kemudian untuk misalnya kalau teman-teman membutuhkan tambahan-tambahan detail ya seperti bunga-bungaan atau mungkin kain, dibutuhkan kain di beberapa misal jadi baju bonekanya atau dan sebagainya, itu semua harus dihitung nih teman-teman. Nah, setelah ketemu nih ongkos produksinya, teman-teman akhirnya bisa menambahkan ongkos rajut teman-teman sendiri. Jadi misalnya seperti ini gampangnya. Katakanlah ongkos produksi untuk membuat pouch kecil, teman-teman itu habis sekitar 20.000. Kemudian untuk ongkos merajut teman-teman bisa menambahkan mungkin misalnya 10.000 nih per dompetnya. Berarti harga jual teman-teman itu nanti bisa dijual nih kisaran harganya 30.000 atau 35.000. Jadi kurang lebih itu secara rumusan sederhana yang saya temukan nih teman-teman. Nah, pastikan juga ongkos produksi teman-teman itu tidak rugi ya. Jadi harus benar-benar dihitung semua detailnya. Nah, melanjutnya yang sebelumnya, ini kita nomor 2 nih teman-teman, yaitu mengenai ongkos rajut teman-teman. Jadi kalau ongkos rajut teman-teman ini sebenarnya saya tidak bisa memberikan ukuran pasti ya kan teman-teman. Karena ini merupakan barang handmade, ongkos rajutan saya dengan teman-teman itu pasti berbeda gitu ya. Jadi handmade itu buatan tangan dan ongkos merajut ini balik lagi sebenarnya disesuaikan dengan pribadi masing-masing teman-teman. Jadi misalnya gini, kalau contoh yang tadi ya, dompet misalnya, itu kalau misalnya teman-teman merasa dengan 10.000 per dompetnya itu teman-teman udah cukup nih, berarti teman-teman ongkos rajutnya bisa menambahkan 10.000 itu tadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman rasa, aduh kayaknya 10.000 itu kurang deh, saya kayaknya pengen diberi mungkin 15.000 atau 20.000, nah itu teman-teman sesuaikan aja. Tetapi di sini yang perlu dicatat adalah, yang perlu diingat, jangan sampai ongkos rajut teman-teman itu juga terlampau banyak gitu ya, terlampau mahal seperti itu. Saya mengerti kalau misalnya handmade itu memang sangat susah dibuat nih teman-teman. Jadi teman-teman merasa kalau misalnya produk handmade atau karya rajut teman-teman itu harus dihargai setinggi-tingginya. Itu memang adalah idealnya nih teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara tentang pasar atau market, nah, itu kita juga harus menyesuaikan nih, jangan sampai ongkos rajutan kita itu terlampau mahal atau melebihi yang semestinya. Menyambung yang nomor 2, ini kita bisa langsung beralih ke nomor 3 nih, yaitu menyesuaikan dengan target market. Jadi pastikan juga target market teman-teman itu berada di bagian mana gitu ya. Apakah menengah atau menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu pastikan dan sesuaikan dengan produk teman-teman. Karena dengan target market itu juga teman-teman bisa menyesuaikan nih harga jual teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya tadi dompet koin, teman-teman mau jual dengan harga 30.000 sampai 40.000 mungkin. Nah, kira-kira kalau misalnya target market yang seperti apa nih yang sekiranya itu bisa mampu membeli
produk rajutan teman-teman, seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman cari dan gali lagi target market yang sesuai dengan produk rajut teman-teman. Nah, biasanya target market ini sendiri juga tidak langsung muncul begitu saja nih teman-teman. Butuh proses riset yang cukup lama supaya teman-teman itu bisa menemukan nih kira-kira target mana yang sangat sesuai dengan produk rajutan teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya, kalau misalnya sekarang nih masih agak susah mungkin jualannya atau masih belum ketemu target marketnya, teman-teman harus bersabar dan tetap harus melanjutkan riset, dan tentunya produk teman-teman harus di-upgrade gitu ya supaya lebih menarik lagi atau bisa lebih menambah skill teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa menjual berbagai macam variasi di produk teman-teman. Oke, itu tadi 3 tips dalam menentukan harga rajutan. Semoga ini membantu teman-teman semua ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!